Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita awali silaturahim dan majelis salim kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah masjid Allah. Kesempatan yang mulai ini kita masih melanjutkan bab jihad dengan subbab hijrah dan tauriyah ya. Hijrah itu yang kita berpindah secara makani dan secara maknawi. Jadi secara maknawi itu secara makani berarti kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau secara maknawi itu adalah perubahan sikap kita. Dan tauriyah itu yakni strategi dalam rangka berjihad ya. Di jihad ada peperangan, ada namanya tauriyah, ada namanya strategi. Dan itu dibolehkan. Sehingga Bapak Ibu pada dua hadis terakhir kemarin yang kita baca, jadi dalam jihad itu yang pertama, yakni Rasulullah memberikan satu penegasan bahwa jihad tidak ada kata akhir ya, yang itu dibuktikan dalam bentuk jihad dan niat. Kemudian yang kedua, di hadis yang terakhir kemarin juga disabdakan Rasulullah bahwasanya orang yang termasuk bagian jihad, yakni mereka yang berperang itu dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah. Sehingga Bapak Ibu kita masuk pada hadis yang ke 1308 ya. Itu menegaskan betapa di dalam jihad itu ada satu perintah hijrah yang itu sifatnya wajib. Kapan? Ya tentunya sampai kematian kita, bahkan ila yaumil qiyamah ya, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena sungguhnya antara al-haq dan al-batil ini tidak akan pernah berhenti. Ya, jadi Bapak Ibu harus kita sadari betul bahwa kebenaran dan kebatilan itu senantiasa berseberangan dan senantiasa berbenturan, bahkan senantiasa berperang gitu ya, untuk saling mengalahkan. Sehingga Rasulullah di hadis ini beliau bersabda Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abdullah ibnu Sa'din, dari Abdullah bin As-Sa'id ya, As-Sa'di radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u. Yang bayangkan ya. Jadi tidak ada kata henti, tidak terputus. Apa itu al-hijrah? Al-hijrah makutul adu ya, selama musuh masih diperangi. Bapak yang Allah, ini menarik buat kita semua. Saya ingin berikan satu pelajaran atau anekdot ya, dengan peristiwa di Palestina sekarang ini. Ada satu nanti sikap kita seperti apa gitu ya. Saat manakala kita tidak mampu ke sana, jadi faktanya kita tidak mampu dan bahkan tidak bisa ke sana gitu ya, dengan berbagai macam alasan. Maka yang tetap harus kita perhatikan, yakni bagaimana secara minimal kita akan melakukan peperangan atau hijrah gitu, mencikapi peristiwa di Palestina. Jadi digambarkan ada digambarkan dalam sebuah pemikiran gitu ya. Ini ada 3 orang, A, B, dan C gitu ya. Dia ini lagi beradu untuk menjadi manusia paling jahat gitu ya. Dia beradu menjadi manusia paling jahat. Ini sebuah anekdot yang bisa kita ambil secara kias nanti terkait dengan peristiwa di Palestina atau nanti di peristiwa manapun yang itu menimpa kaum muslimin. Si A atau orang pertama dia menunjukkan bahwa saya adalah orang yang paling jahat di dunia ini. Dengan cara gimana? Dia melihat ada seorang wanita tua itu dipegang kemudian dihajar sedemikian rupa gitu ya, sampai berdarah-darah sampai pingsan. Itu orang yang pertama. Kemudian setelah itu dia sebutkan pada manusia kedua dan ketiga, lihat, saya telah buktikan bahwa saya adalah wanita lelaki atau manusia paling jahat karena saya mampu, atau manusia yang paling sadis karena telah kalian perhatikan saya telah menghajar seorang wanita tua gitu ya, sampai dia berdarah banget, sampai dia pingsan. Oke, katanya gitu ya. Kemudian begitu si wanita tua ini siuman, ini orang kedua nyampaikan, oke, saya akan tunjukkan bahwa apa yang kau lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang nanti akan lakukan. Maka si wanita yang baru siuman tadi itu dihajar lagi, bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan cara bagaimana lelaki pertama tadi menghajar si wanita tua ini. Maka dengan bangganya si manusia kedua menyampaikan, lihat, saya telah melampaui kejahatan kamu
gitu ya, wahai si A gitu ya. Oke, si C ini manusia ketiga, ini dia diam, tetapi sampaikan kejahatan kamu itu tidak ada apa-apanya dengan kesadisan yang aku miliki. Loh, kok bisa? Kok bisa? Karena padahal kamu tidak melakukan apapun. Si A tadi contohnya dia telah mengajar wanita tua ini sampai dia pingsan berada. Kemudian saya telah memberikan bukti, saya telah mengajar bahkan lebih sadis dibandingkan dari si A. Tetapi kamu tidak melakukan apapun. Jawab si C apa? Saya lebih kejam dari kalian berdua karena sesungguhnya wanita tua itu adalah ibuku. Ya. Dengan saya membiarkan ibuku dihajar oleh kalian, itu berarti saya jauh lebih sadis dibandingkan kalian. Gambarnya Bapak Ibu, ini dimisalkan, jadi Palestina adalah tanah ibu kita, pertiwi kita, termasuk juga nanti di Uganda ya, di tempat-tempat lain ya, mungkin nanti di Syria atau bahkan di Rohingya ya. Ini harus kita sadari bahwa begitu ada kaum muslimin yang tertindas, itu adalah bagian daripada kita. Jadi kalau kita perhatikan di Palestina itu, siapa si A ini? Dia adalah orang Israel. Bahkan dia telah melakukan sedemikian rupa untuk menindas Palestina ini. Kemudian siapa si B? Yang negara-negara lain yang membantu mereka untuk ikut menindas Palestina. Jadi Amerika dan sebagainya itu. Siapa si C? Kita sebagai umat muslim. Ini yang perlu kita sadari. Artinya inilah satu gambaran bahwa negara-negara yang tertindas, negara muslim yang tertindas adalah menjadi ibu kita. Dia bagian dari ibu kita. Maka tentunya saat kita tidak mampu melakukan apapun, nggak mungkin bisa berperang dengan mereka dan sebagainya, maka harus ada hijrah dalam diri kita. Gimana caranya? Minimal doa. Kan gitu ya. Jadi bagaimana disampaikan Rasulullah, "Mara'a minkum munkaron", barang siapa melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Ingat, itu adalah af'alul iman. Jadi lemah-lemahnya iman. Jadi artinya Bapak Ibu, minimal kita harus terus menuangkan doa-doa kita untuk beliau saudara kita yang dari sana. Itu bentuk hijrah yang minimal. Kemudian saat yang sama kita berusaha terlibat dalam hal apapun yang itu bisa meringankan saudara kita yang ada di Palestina, apapun bentuknya. Ya, baik, jadi kaitannya dengan hijrah. Sehingga Bapak Ibu, ini jelas sekali bagaimana Rasulullah memberikan satu penegasan di dalam hadis yang ke-1308 ini, bahwa la tanqati, ya, tidak akan pernah terputus apa itu al-hijrah, apa itu hijrah, makutilun adu, ya, selagi masih memerangi musuh-musuh kita, memerangi kita, atau kita memerangi musuh. Jadi kebalikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, hadis ini adalah dalil tentang ketetapan hukum hijrah dan bahwa ia tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Baik, sehingga berikutnya harus kita pahami, hijrah itu ada dua, yakni hijrah secara makami, berarti hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini memberikan satu penegasan di hadis yang sebelumnya, hadis yang 1306, yakni bagaimana Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathu. Jadi tidak ada hijrah setelah fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ya, kenapa? Karena dulu kota Mekah ini adalah kota kaum kafirin, kaum musyrikin, gitu ya. Kemudian begitu ditaklukkan jadi kaum muslim. Artinya yang dimaksud dengan hijrah makami itu, atau hijrah tempat itu, yang dari tempat kaum kafir menuju kaum atau negara-negara muslim. Ini yang kita perhatikan sampai Rasulullah memberikan satu penegasan di hadis yang sebelumnya, yang manakala ada seorang muslim, ya, kemudian dia sudah muslim tetapi tidak mau berpindah dari daerah kafir itu, maka Islam tidak bertanggung jawab atas keselamatan dia. Itu seperti itu. Sehingga di situ Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yakni hijrah secara maknawi. Hijrah secara maknawi itu dilakukan dalam bentuk dua, yakni jihad dan niat. Jihad itu ya bagaimana kita bersungguh-sungguh, gitu ya. Bersungguh-sungguh untuk siapa? Memerangi musuh-musuh Allah yang kemarin sudah kita sebutkan, ada 4, yakni kafir, munafik, setan, dan hawa nafsu, ya. Maka ini terus Bapak Ibu, maka ini terus harus kita lakukan. Jadi jangan sampai nanti kita berhenti untuk memerangi mereka, ya. Di antara atau keempat-empatnya kalau kita berhadapan dengan mereka. Baik.
Itulah beberapa yang perlu kita samping tegaskan terkait dengan masalah hijrah ini. Sehingga Bapak Ibu lagi-lagi hijrah tidak ada kata akhir kecuali hari kiamat. Maka kita juga perlu tegaskan pada anak-anak kita bahwa putra putri kita, ya, walaupun nanti kita sudah wafat, mereka harus kita ingatkan bahwa hijrah tidak akan pernah berakhir. Dimanapun, ya. Jadi katakanlah misalnya kalau satu ketika putra putri kita begitu lulus S1 atau lulus kemudian dia kerja di satu tempat, dan ternyata tempat dia kerja ini itu menurut saya itu memerangi kita, gitu ya, memerangi umat Islam lah, itu seperti saat inilah, gitu ya. Oke, mungkin saat itu masih belum memungkinkan karena satu sebab, tetapi harus punya satu keyakinan, satu niat yang bersungguh-sungguh nantinya akan lepas dari Islam. Itu harus. Di saat dia mencoba menikmati atau bahkan yang menikmati apa yang dia rasakan dan tempat dia yang bekerja dan sekaligus menggaji dia itu adalah bagian yang memerangi umat Islam, berarti dia tidak lepas, dia tidak pernah melakukan jihad, dan itu berarti apa? Di dalamnya ada sifat nifaq kemarin itu. Ya, jadi itu perlu kita gaungkan pada putra putri kita, sehingga nanti kalaupun dia katakanlah nyari kerja dan sebagainya harus kita pilih dan pilahkan. Ngatain baik. Bapak Ibu ya Allah. Kemudian kita lanjutkan, yakni peperangan yang dilakukan ya, nantinya akan masuk pada satu pilihan buat orang-orang kafir. Tapi sebelum ke sana kita masuk pada hadis yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an-Nafi, dari Nafi, qala, ia berkata, aghara Rasulullah SAW ala Banil Mustalik. Jadi Rasulullah pernah memimpin perang ya untuk menyerang Bani Mustalik. Fahum gharrun faqatala maqatilahum wasaba zarayahum hatta sani bidzalika Abdullah ibnu Umar muttafaqun alaih. Jadi Allah ini dikisahkan bahwa Rasulullah pernah memimpin satu peperangan, kemudian beliau menyerang Bani Mustalik ini, kaum kafir gitu ya, kaum musyrikin. Ketika mereka dalam keadaan lengah, kemudian beliau membunuh orang yang ikut berperang dan menawan anak-anak mereka. Jadi yang tua, yang usia peperangan dibunuh, kemudian yang untuk anak-anaknya ditawan. Ya, kemudian Rasulullah Abdullah bin Umar itu menceritakan hal tersebut kepadaku yang pada Nafi tadi, muttafaqun alaih. Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa kebolehan melakukan penyerangan sebelum melakukan seruan terhadap Islam. Ini bagian daripada tauriyah, yakni strategi bagi orang kafir yang dakwah itu sudah sampai kepada mereka. Dalam hadis ini itu juga ada petunjuk tentang kebolehan memperbudak orang-orang kafir dari bangsa Arab. Ya, jadi Bani Mustalik ini termasuk wilayah Arab ya, dan kemudian dia dijadikan budak berarti boleh. Ya. Jadi kan ada satu pendapat bahwa orang Arab nggak boleh dijadikan budak, itu boleh karena peperangan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa Umar bin Khattab pernah berkata orang Arab itu tidak boleh dijadikan sebagai budak. Ini pendapat yang lain. Baik, Bapak Ibu. Berikutnya kita akan membahas adanya satu peperangan yang dipimpin oleh seorang komandan, maka komandan ini harus diberikan satu fatwa ya, satu nasihat. Maka Rasulullah memberikan contoh hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sulaiman ibnu Buraidah, dari Sulaiman ibnu Buraidah, an abihi, dari ayahnya, an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah. Jadi Sulaiman meriwayatkan beliau dari ayahnya, kemudian dari Sayyidah Aisyah. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, karena adalah Rasulullah SAW idza ammara amiran ala jaishin awsani bitaqullah. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan seorang komandan perang gitu ya, atas sebuah peperangan, awsalu, maka beliau memberikan wasiat. Pertama bitaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi sahabat itu kalau ditugasi ini kemudian dinasihati dengan takwa Allah, paham betul apa itu takwa Allah, yakni senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, termasuk dalam peperangan. Kemudian yang berikutnya ternyata wa bimam ma'ahu mim muslimin khairan, dan disuruh dia berlaku baik kepada orang muslim atau pasukannya yang menyertai dia.
Jadi satu, takwa Allah. Yang kedua, diminta untuk berlaku baik kepada kaum muslimin atau pasukannya gitu ya. Dan nggak boleh semena-mana, nggak boleh dan sebagainya. Tsumma qala. Kemudian beliau bersabda, "Auzu bismillah fi sabilillah. Qatilu min kafara billah." Ya, yang perhatikan jadi sini kemudian Rasulullah bersabda, berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah. Jadi uzu, berperanglah bismillah dengan kalimat Allah, dengan nama Allah, fisabilillah, di jalan Allah. Maka pilihannya pertama, qatilu min kafara billah. Maka bunuhlah dari kaum kafir karena Allah. Ya, jadi maka disitu disebutkan bahwa perangilah atau bunuhlah orang kafir kepada Allah. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, uzu, berperanglah, wala taghullu, dan janganlah kalian berkhianat, wala ta'udhuru, wala tamassilu, wala taqatulu walidan. Jadi nggak boleh berkhianat, nggak boleh mengingkari janji, tidak juga boleh memotong-motong tubuh badan atau mutilasi gitu ya, dan juga tidak boleh membunuh anak-anak. Ya, sampai di sini. Kemudian wa idza laqita aduwaka mim musyrikina fa'uhum ila salahatin. Jadi ketika kalian sudah bertemu dengan musuh orang musyrik ini, perlakukan tiga pilihan. Ya, jadi sebutkan di sini, jika engkau bertemu dengan musuh kaum musyrikin, maka ajaklah mereka kepada tiga pilihan. Apa itu? Yang pertama, fa ayyatuhunna ajabuka ilaiha. Jadi, yang pertama yakni bila kalian menerima salah satu dari ajakanku, maka terimalah dan jangan kamu apa-apa mereka. Fa ajabakum ilaiha faqabalu minhum wa kuffa anhum ud'uhum ilal islam fa in ajabuka faqabal minhum. Jadi pilihan pertama yakni ajaklah mereka untuk memeluk Islam. Jadi Bapak Ibu, ternyata pilihannya kalau ketemu orang kafir itu dalam musuh itu ada pilihan pertama, diajak masuk Islam. Pilihan kedua nanti yakni disuruh bayar upeti kalau nggak mau. Atau kalau dua-duanya nggak mau maka diperangi sampai dibunuh. Diajak masuk Islam pun nanti juga ada dua pilihan. Pilihan pertama, setelah dia masuk Islam itu dijak untuk hijrah ke negara muslim. Berarti kalau satu di kota Madinah, berarti diajak ke kota Madinah atau ke negara manapun yang muslim. Kalaupun dia tidak mau, maka dia dihukumi seperti kafir, seperti Arab Badui. Apa itu mereka? Islam tapi nggak mau ikut berperang, maka dia tidak mendapatkan bagian ghanimah ataupun fa'i. Ghanimah itu rampasan perang yang didapat karena peperangan. Kalau fa'i itu didapatkan karena musuh menyerah tanpa peperangan. Ya, ini sama ya. Jadi ini kalau mereka mau masuk Islam tapi nggak mau hijrah, itu nggak dapat itu. Jadi betapa pentingnya hijrah di situ. Tapi kalau dia mau menerima Islam kemudian dia mau hijrah ikut kaum muslimin ini ke negara Islam, maka dia akan mendapatkan ghanimah itu semua. Artinya sebenarnya kalaupun mereka ini meninggalkan harta mereka karena hijrah ini akan tergantikan dengan barang-barang ghanimah maupun fa'i. Ini penting ya. Baik. Coba kita perhatikan. Jadi pertama adalah mereka untuk memeluk Islam. Tumma adhum ila tahawwali min darihim ila daril muhajirin. Jika mereka menerima masuk Islam maksudnya, maka terimalah keislaman mereka, kemudian ajaklah mereka berpindah ke negeri mereka, yakni ke negeri muhajirin. Ya, dari negeri mereka ke negeri muhajirin. Ya. Fa in abau, ya. Tapi kalau mereka tidak mau, fa ahbirna annahum yakunu ka'arabul muslimin. Gitu ya. Jadi menuju kaum muslimin. Wala yakunu lahum fil ghanimah wa alqai syai'un illa ayyujahidu ma'al muslimin. Jadi jika mereka menolak, maka katakanlah kepada mereka bahwa mereka seperti orang-orang Arab Badui yang masuk Islam, yakni mereka tidak akan memperoleh apa-apa dari harta ghanimah maupun fa'i atau harta rampasan perang. Kecuali katakan ya illa ayyujahidu ma'al muslimin, kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Dia nggak mau pindah tapi hanya terus bergabung kaum muslimin untuk berperang di tempat lain,
setelah itu dia balik lagi, itu dia baru mendapatkan bagian daripada bagian ghanimah tadi. Ya. Fa inhum abau fa as'alahum hijjizah gitu ya. Jadi manakala bila dia menolak masuk Islam, mintalah mereka untuk membayar upeti. Ya, jika mereka menyetujui, maka terimalah hal itu dari mereka. Ya, jadi kalau fa inhum ajabuka faqul minhum. Fa in abau fasta'in billah wa qatilhum. Tapi kalau dia menolak, maka perangi dia. Ya subhanallah Bapak Ibu. Jadi betapa Islam berikan satu ini ya, satu keindahan di dalam peperangan, tidak serta-merta dihancurkan, dihanguskan dan sebagainya. Ya. Kemudian faida hasorta ahlal hijji fa'aradu ain taj'ala lahum dimmatallahi wa dimmatan nabiyya. Ya, kemudian berikutnya, jika kalian menjumpai mereka ada di sebuah benteng Bapak ya, atau sudah terkepung gitu ya. Kepung, maka kita diminta untuk memberikan ya, kalaupun mereka minta tanggungan terhadap Allah dan Rasulnya jangan mau. Jadi tanggungannya ada cukup dengan tanggungan kita. Artinya ngaten. Ya, misal ada, mudah-mudahan kita nggak terjadi perang lahir kita, tapi nanti misal terjadi satu perang di kita gitu ya. Kemudian musuh ini sudah terkepung dan dia tidak mungkin lari kemana-mana, entah itu di dalam benteng atau dalam satu tempat tertentu gitu ya. Maka kalau dia misal oke, saya menyerah, saya berlindung pada Allah dan Rasulnya, jangan mau gitu ya. Karena begitu dia menyerah dan berkata berlindung pada Allah dan Rasulnya, begitu dia melakukan satu kesalahan, maka kita tetap kaum muslimin tidak boleh mencari dari dia. Tetapi kalau disampaikan, oke, kamu menyerah di bawah penguasaanku atau lindunganku, begitu dia mencoba berupaya yang macam-macam, itu boleh ditebas lehernya. Jelas ya. Jadi di sini kenapa? Walaupun sebenarnya dua-duanya pada hukum dasarnya tetap itu haram untuk melakukan saat dia udah menyerah untuk tidak untuk dilanggar ya. Tetapi kalau langgaran itu berdasarkan Allah dan Rasul itu jauh lebih berat dibandingkan jika melanggar ini kita sendiri. Ya, untuk dalam hadis ini tadi disebut kafir yang tidak membayar jizyah itu diperangi. Dalam piagam Madinah, kafir pun itu dikelompokkan dua, kafir dini dan kafir hati. Nah, apakah yang dalam hadis tadi itu khusus untuk kafir dini? Dan bagaimana perlakuan kita terhadap perlakuan Rasulullah terhadap kafir hati? Apa langsung diperangi apa diusir atau ya, baik. Jadi Bapak Ibu, di dalam hadis ini dikisahkan dalam peperangan. Berarti mereka belum terbagi menjadi harbi ataupun dhimmi. Semua adalah harbi karena dia memerangi kaum muslimin. Tapi begitu pada tingkatan tadi, begitu sudah mereka kepepet, dikasih pilihan masuk Islam, is okay. Masuk Islam ikut hijrah atau tidak. Kalau hijrah berarti dia dapat bagian ghanimah, kalau tidak berarti seperti orang Arab Badui. Kemudian yang tidak masuk Islam, ini pilihannya dua. Jadi kalaupun dia mau bayar jizyah ya, tebusan atau pedi, berarti dia menjadi kafir dhimmi, tidak boleh diperangi. Dia tetap kafir, dia tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tetapi saat mereka menolak ini, berarti dia menjadi bagian kafir harbi yang harus diperangi. Boleh diperangi. Sehingga nanti lalu di Madinah itu akhirnya dikelompokkan oleh Rasulullah, karena udah jelas ya. Kemarin kan sudah kami sampaikan ya, bahwasanya musuh yang paling ringan kan orang kafir ya. Sehingga orang kafir sebenarnya mudah untuk dibilang, oh ini siap bayar upeti, gak usah diperangi. Oh ini yang tablek gitu ya, perlu ya diperangi gitu ya, dan diusir dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau di dalam peperangan ini karena belum terpilah, maka dilakukan hal tersebut untuk memilah mana yang dia menjadi kafir dhimmi karena dia mau bayar upeti, dan mana yang tidak mau jadi kafir dhimmi, berarti dia menjadi harbi yang harus diperangi. Atau bahkan yang pertama tadi, dia bertobat dan masuk Islam. Nanti menarik Bapak Ibu, nanti kita akan jumpa ya, ada seorang laki-laki kuat di Madinah. Jadi ini sama kaum muslimin diharapkan dia bisa bantu Rasulullah. Dan ternyata betul pada saat mau perang Badar itu dia datang. Ini benar jagoan lah gitu ya. Pokoknya yang bisa ngalahkan cuma Rasulullah sama Umar lah, tapi dia benar jago gitu ya.
Datang pada Rasulullah. Dia ngikuti Rasulullah sampai pada saat mendekati daerah Badar ditanya, ada apa engkau mengikuti aku? Wahai Muhammad, karena dia masih kafir. Saya mengikutimu karena saya ingin berperang bersamamu. Ya bayangkan ya, masih karena dia melihat kagum dengan akhlak Rasulullah. Kemudian ditanya, apakah engkau sudah mengucapkan kalimat syahadat dan mengakui aku sebagai Rasulnya? Tidak, wahai Muhammad. Oke, pulanglah, saya nggak butuh bahasa gitu. Padahal para sahabat sudah senang banget, wah ini ada jagoan ini yang bisa bantu kita gitu ya. Dan padahal saat itu Rasulullah belum melakukan istighosah karena belum tahu musuh sebenarnya kaum kafir itu seberapa banyak dan masih dalam proses perjalanan. Ternyata orang ini atas izin Allah setelah jalan nemui lagi sama Rasulullah. Wahai Muhammad, saya ingin ikut perang. Ditanya lagi, apakah kamu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah ya dan mengaku sebagai Rasul? Tidak. Udah pulang. Saya tidak butuh orang kafir untuk menyampaikan. Jumlah kaum muslimin yang tidak banyak itu Rasul tolak itu semua. Baru yang ketiga kalinya digambarkan, saya sudah dekat dengan Badar, ditanya, apakah engkau sudah mengucapkan? Ya, saya mengucapkan kata. Kalau gitu ikut. Ya. Berarti bisa dibayangkan ya. Dan pada akhirnya membocor ya. Jadi si sahabat ini akhirnya menjadi pahlawan di perang Badar. Artinya baru masuk Islam ikut perang jadi pahlawan kan. Apalagi lah harusnya malah punya peluang itulah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Berikutnya yakni yang kami tadi sebut tauriyah, yakni strategi. Jadi Bapak Ibu, tauriyah ini dalam sebuah peperangan yang namanya strategi atau menipu itu boleh. Jadi sebagai contoh, tapi tentunya kalau Islam itu menipunya dengan cara-cara yang asal. Sebagai contoh, Rasulullah pada saat beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Madinah itu selatan atau utara, Bapak? Pirsa, Madinah utara atau selatan? Utaranya Mekah, ya. Utaranya Mekah. Tetapi Rasulullah perjalanannya keluar dari rumah beliau itu bukan menuju langsung ke arah Madinah, tapi ke arah Mekah, kebalikannya, yakni ke selatan. Ini dalam rangka melakukan satu muslihat kepada kaum kafir. Jadi pada saat Allah membantu Rasulullah melalui malaikat Jibril yang semua orang kafir ditidurkan, beliau tidak serta-merta menuju atau memanfaatkan itu untuk menuju ke Madinah secepatnya. Tidak. Belum melakukan satu strategi dengan mengambil jalur kebalikannya. Sehingga apa yang terjadi? Begitu orang kafir ini bangun, kemudian di situ masih ada yang tidur berselimut, ternyata dibuka adalah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Kemudian ini udah feelingnya, wadah, Mekah arahnya ke selatan dia atau ke utara tadi, ke selatan gitu. Maka mereka langsung ngejar ke selatan, pada Rasulullah arah ke utara. Ini contohnya. Dan ternyata itu pun itu sempat ketemu salah satu punggawa kafir yang juga mencari Rasulullah. Ketemulah Abu Bakar. Rasulullah menutup kepala beliau dengan jubah. Abu Bakar, siapa ini? Siapa ini Abu Bakar? Jadi Abu Bakar sudah diajar Rasulullah untuk melakukan tauriyah, ya, yang tauriyahnya strategi ini. Maka beliau sampaikan dia adalah penunjuk jalan. Yang saat itu difahami penunjuk jalan ya guide gitu ya, guide. Padahal maksudnya Abu Bakar tadi penunjuk jalan kehidupan gitu ya. Rasulullah selesai lewat rahnya. Ya, dan seterusnya. Jadi itu salah satu jalan. Dan di dalam peperangan pun nanti juga dibolehkan untuk melakukan hal yang sama. Kau mau mana? Saya mau bunuh dia gitu. Padahal yang mau dibunuh di sana itu boleh. Oke, baik. Yang ke 1311 Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'bi ibnu Malik, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena idza arada ghazwah warrun bi ghairiha. Jadi apabila beliau mengadakan suatu peperangan, beliau merahasiakan atau tauriyah dengan mengisyaratkan target penyerangan yang lain. Jadi kalaupun besok kita mau nyerang ke wilayah sana ya, padahal mau diserang itu di wilayah sana. Dan itu Bapak Ibu, kalau jenengan persani kisah-kisah perangan para sahabat itu benar-benar luar biasa. Ya, di antaranya
pada saat peperangan yang berikutnya. Ini Abu Sofyan, ada si Abu Jahal udah terbunuh ya. Abu Sofyan jadi panglima perang kaum kafir Quraisy. Saat itu Rasulullah memerintahkan siapa di antara kalian yang berani menyusup ke sana untuk mencari informasi saja. Informasi berapa jumlah mereka, terus apa yang mau dia lakukan dan sebagainya. Akhirnya ada seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Oke, tugasmu hanya mencari tahu. Padahal yang barisan yang terjadi, sahabat ini begitu masuk di barisan kaum kafir itu, Abu Sofyan sudah katakan, udah, untuk memastikan bahwa kalian adalah temanku semua, kalian adalah pasukan kafir gitu, pastikan kalian kenal dengan sebelahnya. Maka dia tanya sama siapa. Jadi orang sahabat ini tanya lebih dulu lah kepada sekiri kanannya. Bukan hanya itu, dia ngambil duduk persis di sebelahnya Abu Sofyan, sehingga beliau sampaikan, jika tidak karena diperintahkan Rasulullah seperti itu, ini saya bisa jadi pahlawan. Dengan apa? Dengan bunuh Abu Sofyan, karena saya tinggal ayunkan pedang, dia udah mati pasti gitu ya. Tapi tidak dilakukan. Ini contoh strategi yang luar biasa. Pada saat itu kalau misal beliau mengambil ini ya dengan logika dia, bukan logika Rabbani, selesai udah panglimanya ini ya. Ternyata apa? Abu Sofyan nanti menurunkan beberapa keturunan sampai menjadi khalifah kan begini. Ini contoh-contoh yang luar biasa. Termasuk Ikrimah. Yang kita kata bicara perang. Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Ini sahabat pleknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini masuk Islam itu bersama dengan Amr bin As ya. Itu menjelang Fathu Mekah. Dan si Ikrimah ini belum masuk Islam. Dia menghimpun pemuda atau orang kafir untuk menghadang pasukan Rasulullah ini. Padahal si Abu Sofyan sudah memberikan kabar, Abu Sofyan sebelumnya kan sudah datang ke Madinah untuk melobi Rasulullah. Sehingga dikabarkan Rasulullah bahwa nanti saya akan taklukkan Mekah, disebutkan oleh Rasulullah. Maka si Abu Sofyan ini sudah menyampaikan, udah kalian nyerah saja, karena kaum muslim jumlahnya banyak dan seterusnya. Bayangkan dulu pada saat perang Badar aja yang jumlahnya mereka lebih sedikit seperti dari kita, itu bisa mengalahkan kita. Sekarang jumlahnya lebih banyak, maka nggak mungkin kalian menang. Tetapi Ikrimah tidak mau, Bapak. Namanya anaknya Abu Jahal maksudnya. Itu dia tetap menghadang. Tapi yang berislam. Jadi Rasulullah tidak perintahkan untuk menumpas dia, tapi cukup menyerahkan kepada Khalid bin Walid, yaitu notabene adalah sahabat karib dia. Dan betul begitu berhadapan dengan Khalid bin Walid melarang pasukannya itu untuk nyergap ya, karena kalau sergap sudah mati lah gitu ya. Sehingga yang terjadi apa? Khalid dengan beberapa temannya cukup untuk menghadapi pasukan Ikrimah ini, dan banyak yang terbunuh. Tetapi Ikrimah lari dibiarkan. Ini saat kita bicara seperti ini, ini Rasulullah perintahkan, itu ada perintah Rasulullah. Jadi Ikrimah dibiarkan, sehingga Ikrimah benar-benar dia pergi dari kota Mekah ini ya, dalam rangka melarikan diri. Udah lontang-lantung di banyak tempat lah, nggak jelas gitu ya. Sampai pada akhirnya dikabarkan Rasulullah sampaikan pada Ikrimah, siapa yang ketemu Ikrimah, Allah telah maafkan dia, aku telah maafkan dia. Nyampe ke dia, karena dia ini lontang-lantung Pak, jadi nggak jelas tempatnya lah. Akhirnya nyampailah ke dia, tapi dia nggak percaya. Yang dia percaya saat itu cuma satu, istrinya. Maka beliau bagaimana caranya bisa ketemu dengan istrinya? Wahai istriku, tolong tanyakan pada Rasulullah secara langsung, apakah benar beliau telah memaafkan aku. Ditunggu. Jadi istrinya jadi dutanya. Betul. Begitu istrinya itu Rasulullah sampaikan, wahai suamiku, betul bahwa Rasulullah telah memaafkan kau. Baru beliau balik. Bapak Ibu, apa peran Ikrimah terhadap perjuangan Islam ini? Jadi satu ketika pada saat Khalifah Umar bin Khattab untuk menaklukkan Persia, ya. Jadi penaklukan Persia sama Romawi kan di era Umar, ya. Persia yang kita tahu jumlah mereka pasukan kaum muslimin 2000 saat itu melawan 30.000, jadi sekian kali ribu. Jadi kalau 308.000 mungkin agak ini ya perang Badar. Ini ribuan selisihnya.
Walaupun kalau dikalikan jumlahnya besar. Ini hampir kalah, Pak. Hampir kalah. Jadi pasukan Khalid bin Walid ini. Ikrimah ini akhirnya berinisiatif. Wahai sahabatku semua, siapa yang berani bergabung denganku sebagai pasukan berani mati, kita akan menusuk pada, nah nanti masuk ada hadisnya itu. Kita akan menusuk pada jantung pertahanan mereka. Akhirnya terkumpul 200 sahabat yang dipimpin langsung oleh Ikrimah. Dan betul itu akhirnya bisa menaklukkan Persia. Subhanallah. Jadi betapa Rasulullah itu bisa memilih, nanti ada kader-kader luar biasa yang terjadi. Baik. Baik Bapak Ibu, ya, menarik kalau kita cerita sejarah ya. Jadi di sini tauriah adalah membuat pendengar menyangka bahwa dia menghendaki sesuatu, padahal pembicara bermaksud untuk berbeda dengan tujuan. Seperti pertanyaan tentang jalan menuju arah tertentu, sedangkan dia bermaksud ke arah yang lainnya. Karena peperangan adalah tipu daya. Dan ini Bapak Ibu boleh nanti kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau itu dalam posisi peperangan, bukan dalam posisi kompetisi ya, tapi peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ma'qil, dari Ma'qil, anna Nu'man, sesungguhnya Nu'man ibnu Muqarrin, qala, ia berkata, syahidtu, aku saksikan, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau saksikan? Idza lam yuqatil awalan nahari akhara qital hatta taruka syamsa. Ya, jadi Nu'man bin Muqarrin ini dia katakan, aku menyaksikan Rasulullah bila tidak berperang pada permulaan siang, maka beliau menunda hingga matahari tergelincir. Atau watahubbur riyah, yakni angin bertiup, watanzilun nasr, dan pertolongan Allah turun. Betapa Rasulullah manfaatkan waktu-waktu jeda itu untuk mengharap pertolongan Allah. Ya, jadi di sini kenapa peperangan itu ditunda sesaat dan sebagainya. Ini Rasulullah ya, beliau tahu persis, oh ini nampaknya pas waktunya karena pertolongan Allah siap turun. Ya. Baik, termasuk berikutnya, kemudian ini yang tadi sempat saya singgung Bapak Ibu. Jadi hadis yang mungkin mengakhiri kajian kita, hadis yang 1314. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, beliau bersabda, li rajulin tabi'aka yauman badrin. Jadi beliau bersabda, ada seseorang yang menyertai beliau pada saat perang Badar. Kemudian beliau sabdakan, irji falan asta'in bi musyrikin. Pulanglah, aku tidak meminta bantuan kepada orang musyrik. Ini hadis ini dicuplik. Hadis panjangnya tadi yang saya ceritakan. Ya, ada seorang jagoan yang datang pada Rasul dan dia begitu ingin ikut perang Badar untuk menyertai Rasulullah, ditanya, apakah engkau sudah masuk Islam? Belum ya, pulanglah. Dia datang lagi, apakah masuk Islam? Belum ya, pulanglah, gitu ya. Begitu yang ketiga kalinya, apakah sudah masuk Islam? Sudah. Baik, ikut perang. Jadi benar memberikan satu penegasan kepada Rasulullah, untuk sebuah peperangan kita harus benar selektif dan mengumpulkan pasukan yang muslim semuanya tanpa dilibatkan oleh orang-orang musyrik atau non-sewu. Ini musyrik secara fisik, tetapi juga kita tidak dibolehkan menyertakan musyrik secara maknawi. Apa itu minta bantuan Nyi Roro Kidul misalnya. Maksudnya gitu ya. Jadi itu juga boleh. Termasuk nanti misalnya dengan mengajarkan pada putra-putri kita terkait dengan sebuah kompetisi dan sebuah kebaikan. Entah itu mau masuk kampus perguruan tinggi, mau kerja dan sebagainya, pastikan kita tidak melibatkan kesirikan sedikit pun. Karena kan kemarin sering ya pas untuk UNB TBK nyari pulpen tuh ke pensilnya tuh dibawa ke Pak Kiai, itu tidak boleh ya. Mengatakan semoga Allah berikan kekuatan kita sehingga kita senantiasa istiqomah dan terlepas dari hal-hal kesyirikan. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.